Siapa yang akan pimpin doa sekarang? Ayo, siapa mau? Coba deh Mister minta tolong sama Timo. Timo bisa pimpin doa? Saya sudah minggu Oh, lalu, sudah. Mister. Oke. Siapa mau lagi? Ellen. Ellen bisa pimpin doa? Bisa, Mister. Oke, coba Mister minta tolong sama Ellen untuk pimpin doa dulu. Ayo Ellen. Semuanya Tuhan ambil Yesus, sikap berdoa ya. teman-teman mari Ellen. kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami supaya diberi kepintaran dan dapat belajar dengan tenang. Dan juga berkati Mr. Yohan yang mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih Ellen. Selamat pagi semuanya. Ya, ini sudah setengah yang bergabung, ada 15 orang. Oke, di sini kita akan memulai pelajarannya dengan pelajaran tematik. Nah, kemarin pembelajaran tematiknya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ceritain sama Mister nggak? Mister. Oke, coba di pos, coba bicara tentang apa kemarin pelajarannya? Selamat pagi, Mister. Peta pikiran, Mister. Oke, tentang peta pikiran, tentang apa lagi? Tentang usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. Ya, ada kita belajar kemarin tentang peta pikiran, ada belajar tentang ekonomi perseorangan dan kelompok. Kalau ekonomi perseorangan itu contohnya apa ya? Usaha kecil, Mister. Ya, usaha kecil. Kalau ekonomi kelompok? Oh, usaha besar, Mister. Contohnya apa? BUMN. Ya, apa kepanjangan BUMN? Siapa Badan tahu? Usaha Milik Negara, Mister. Oke, BUMN itu kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara. Nah, kalau BUMN itu dibagi menjadi beberapa. Contohnya ada apa aja? Contoh BUMN apa? BNI, Mister. PLN. Kereta api. Contohnya ada Bank BNI, ada PT Kereta Api, ada apa lagi? PLN, Mister. Ya, PLN, pintar. Ada apa lagi? Apa? PT Garuda Indonesia, Mister. Ya, Pertamina, Garuda Indonesia, ya. Nah, kalau yang contoh lain dari usaha ekonomi kelompok itu ada namanya firma. Firma itu adalah usaha yang didirikan oleh lebih kurang 2 orang, ya. Jadi paling sedikit dia itu anggotanya 2 orang. Nah, kemudian ada namanya CV, ya, atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini dia didirikan oleh sekutu namanya, ya. Ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar, ya. Orang yang memiliki tanggung jawab besar itu sekutu aktif namanya. Kalau sekutu pasif, dia itu hanya ikut serta saja tapi tidak mengambil banyak peran. Nah, ada juga namanya PT. Siapa yang tahu kepanjangannya PT? Perseroan terbatas, Mister. Ya, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini atau PT, dia itu biasanya didirikan dengan menggunakan namanya saham, ya. Jadi saham itu adalah besar kepemilikan seseorang terhadap suatu PT. Misalnya Bank BNI di pos memiliki saham 70%, Timo memiliki saham 20%, Gus Ari memiliki saham 10%. Jadi yang mendapat keuntungan lebih banyak adalah yang memiliki saham lebih besar, yaitu siapa? Di pos, seperti itu. Nah, tadi ada BUMN, ada juga temannya BUMN apa? BUMD, Mister. Ya, BUMD itu adalah badan usaha milik Daerah, Mister. daerah. Contohnya BUMD itu apa? PDAM. Ya, PDAM itu perusahaan air minum. Kemudian apa lagi?
BPD, Mister. Ya, BPD. BPD itu adalah banknya yang dimiliki oleh daerah. Contohnya di Bali ada BPD Bali. Dan yang terakhir usaha kelompok apa? Koperasi, Mister. Ya, itu adalah koperasi. Nah, koperasi ini dia adalah badan usaha yang tujuannya itu untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, koperasi ini dibangun berdasarkan atau memiliki asas hukum Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pasal ke-33 itu adalah asas koperasi. Nah, asas koperasi yang lainnya itu adalah asas kekeluargaan. Jadi, koperasi itu sangat mengedepankan asas kekeluargaan yang dimana itu sesuai dengan tujuan koperasi, mensejahterakan seluruh anggotanya. Nah, koperasi ini dia dibagi menjadi banyak, ya. Yang pertama ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, ya, dan koperasi serba usaha. Jadi macam-macam koperasi dan memiliki fungsinya masing-masing. Ya, itu sekitar atau sekilas tentang pembelajaran di PB3 dan PB4. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran pada PB5 dan 6. Semua sudah buka bukunya? Sudah, Mister. Oke. Sebentar, Mister akan bagikan. Sebentar ya. Oke, kalian sudah lihat? Sudah lihat semuanya? Sudah, Mister. Oke, sekarang kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada materi kali ini, ya, kita akan belajar tentang beberapa pelajaran. Yang pertama, itu ada penyakit pada organ pernapasan. Yang kedua, kita akan menjelaskan informasi sesuai teks menggunakan peta pikiran. Yang ketiga, kita akan menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Yang keempat, kita akan belajar tentang nilai-nilai musyawarah. Yang kelima, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam memperagakan tari. Oke, langsung saja ke materi pertama. Mister mau tanya dulu, anak-anak masih ingat nggak penyakit flu? Masih, Mister. Oke. Selain penyakit flu, apakah ada penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Ada, Mister. Ya, berarti bukan hanya flu saja yang menyerang organ pernapasan. Kita lihat. Sekarang Mister akan jelaskan yang pertama. Itu namanya emfisema. Emfisema ini dia itu merupakan penyakit yang mengakibatkan kerusakan jaringan di sekitar alveolus, ya. Jadi di sini Mister punya gambar. Ya, Mister punya gambar. Ini adalah gambar alveolus kita yang normal atau alveolus yang sehat. Kemudian, jika dia menderita emfisema, ya, dia akan mengalami kerusakan pada alveolusnya seperti ini. Yang biasanya di sini ada sekat-sekat antara bola-bola di alveolus. Nah, pada emfisema ini sekat-sekatnya menjadi hilang. Jadi alveolus kita itu mengalami penurunan fungsi, ya. Jadi udara yang masuk dan keluar itu tidak tertukar dengan baik. Nah, karena itu pada penderita emfisema dia mengalami gejala sesak nafas yang hebat, ya. Jadi dia nggak bisa bernafas dengan baik karena pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu tidak berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, itu ada penyakit kanker paru-paru. Nah, di sini siapa yang pernah melihat bungkus rokok? Mister tanya. Saya, Mister. Di bungkus rokok itu anak-anak lihat nggak di baliknya? Pasti ada gambar paru-paru yang hitam sekali. Ada nggak? Ada, Mister. Ada. Nah, penyakit kanker paru-paru ini, ya,
itu adalah penyakit yang dimana pertumbuhan sel paru-paru, ya, sel baik paru-paru ini dia bertumbuh tidak terhingga, ya, bertumbuh di luar kapasitasnya paru-paru. Jadi saking banyaknya dia itu memakan paru-parunya sendiri, ya. Jadi dia memakan tempatnya dia itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa bertambah banyak di luar kapasitas paru-paru? Itu disebabkan karena zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok, ya. Jadi penyakit kanker paru-paru ini dipicu oleh zat-zat kimia yang ada pada rokok. Nah, gejala penyakit kanker paru-paru itu biasanya dia batuk-batuk terus, batuknya nggak berhenti. Kemudian setelah dia batuk terus, dia mulai mengeluarkan dahak-dahak yang kental. Dan yang paling parah, dia itu batuk disertai dahak yang ada darahnya, ya. Nah, akibat paling buruk dari kanker paru-paru ini adalah kematian. Jadi, jangan coba-coba untuk merokok jika tidak ingin terkena kanker paru-paru, ya. Kemudian penyakit yang ketiga, itu ada namanya TBC, ya. TBC ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya bintik-bintik pada dinding alveolus. Nah, bintik-bintiknya itu seperti ini. Nah, ini dia adalah bintik-bintik pada dinding alveolus. Nah, di sini bintik-bintik ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, ya. Jadi TBC ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penderita TBC biasanya kalau di rumah sakit dia itu memiliki ruangan sendiri, ya, namanya ruangan isolasi. Nah, penderita TBC ini dia bisa menularkan bakteri Mycobacterium ini jika dia berpapasan dengan orang dan dia bersin atau batuk. Nah, jadi untuk penderita TBC sangat disarankan untuk menerapkan protokol kesehatan, ya, yaitu dengan mencuci tangan, ya, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, itu ada 3 penyakit yang Mister tambahkan pada pembelajaran 5 dan 6. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Mister. Sudah jelas? Sudah, Mister. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, di sini Mister tadi kan tanya pembelajaran yang lalu itu tentang apa? Ada yang bilang tentang peta pikiran tadi. Nah, peta pikiran jika dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Ya, bisa kita pakai untuk menjelaskan suatu hal secara runut atau secara tersusun rapi. Nah, di sini pada penggunaan peta pikiran kita bisa menggunakan bantuan kata tanya adik Simba. Ya, jadi peta pikiran itu kita kaitkan dengan kata tanya adik Simba. Di sini Mister sudah punya contoh peta pikiran seperti pada buku anak-anak. Oke, lihat di sini. Di sini adalah peta pikiran yang menjelaskan tentang pernapasan manusia. Nah, pernapasan manusia itu dibagi menjadi 3. Ya, dia ada menjelaskan proses pernapasan, ada menjelaskan penyebab penyakit dan cara pencegahan, dan ada menjelaskan macam penyakit dan cara pengobatannya. Nah, di sini anak-anak bisa mulai dengan dari proses pernapasan manusia. Sebentar, ada yang join. Oke, ya, anak-anak bisa mulai dari proses pernapasan manusia. Sebentar, Mister tampilkan lagi. Oke, sudah terlihat? Nah, di sini anak-anak bisa menjelaskan dari proses pernapasan manusia, ya, yang dimana dia itu dibantu oleh kata tanya adik Simba,
Misalkan apa saja organ pernapasan manusia. Terus bagaimana proses pernapasan manusia itu bisa digunakan kata tanya adik Simba, ya. Masih hafal nggak adik Simba itu? Ada yang nggak tahu adik Simba? Masih ingat, Mister. Ya, Masih ingat, Mister. terus setelah dia menjelaskan proses pernapasan manusia, dia bisa saja menjelaskan penyebab penyakit dan macam-macam penyakit. Itu boleh saja sesuai dengan apa yang anak-anak ingin presentasikan. Ya, jadi penggunaan peta pikiran itu sangatlah banyak. Ya, contohnya jika kita ingin menjelaskan kayak kemarin matematika, misalkan ada operasi pecahan. Ya, operasi pecahan ini dibagi menjadi penjumlahan, ada dia pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Di sini anak-anak bisa jelaskan dengan mudah, ya. Atau jika anak-anak menjelaskan tentang BUMN, ya. BUMN ini dia banyak sekali contohnya. Misalkan, misal tulis BUMN. BUMN ada tadi PT, KAI, ada juga Garuda, ada juga PLN, ada juga Pertamina. Ya, jadi kegunaan peta pikiran itu tidak hanya terhenti di menjelaskan suatu informasi dari teks, tapi juga bisa menjelaskan hal-hal lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang properti tari. Anak-anak di sini ada nggak yang bisa menari? Menari Bali misalkan Puspanjali atau pendet. Saya Mister. Saya Mister. Ada yang bisa ya? Nah, dalam tarian ya, kita itu biasanya menggunakan properti. Ya, seperti pada gambar, ya, seperti pada gambar ini, dia ada menggunakan 11 macam properti. Nah, properti ini di satu daerah dan daerah lainnya itu tidak sama. Misalkan properti daerah Bali, ya. Mister lihat yang pertama. Di sini dia pada tari merak, dia menggunakan namanya siger atau mahkota di atas kepala. Kalau di Bali, namanya apa? Ada yang tahu? Kalau di Bali itu dia disebutnya gelungan. Ya. Di sini di tari merak dia disebut siger. Kalau tari Bali disebut gelungan. Ya, dari situ kita sudah bisa lihat perbedaan antara tarian daerah A dengan tarian daerah B. Nah, fungsi dari properti tari ini itu adalah untuk membedakan jenis tariannya, ya, untuk memberi keunikan tersendiri supaya anak-anak ingat, oh tari pendek tuh yang isi gininya ya, yang bajunya begini ya. Terus kalau tari kecak tuh tari yang melingkar itu ya, terus orang-orangnya pakai kamen yang poleng-poleng. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ingat tentang keunikan tari itu melalui propertinya saja. Nah, seperti itu fungsi properti tari. Nanti ada lanjutannya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini kita akan belajar tentang nilai penting musyawarah. Tahu artinya musyawarah? Ada yang tahu nggak musyawarah itu apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Apakah ada yang tahu musyawarah? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang musyawarah? Ini Mister tanya dulu sebelum Mister lanjut. Apa sih artinya musyawarah itu? Untuk apa musyawarah itu? Coba. Siapa nih? Coba Mister tanya Kevan. Kevan, apa artinya musyawarah, Kevan? Mufakat, Mister. Untuk mencapai mufakat. Musyawarah itu digunakan untuk mencapai mufakat. Oke, mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat itu apa? Kesepakatan, Mister. Ya, mufakat adalah
Suara bulat, Mister. Ya, mufakat itu adalah suara yang bulat atau kesepakatan, artinya perjanjian yang sudah disetujui bersama-sama. Nah, dalam musyawarah itu kita harus memperhatikan nilai-nilai dalam bermusyawarah. Oke, di antaranya di sini Mister akan tampilkan nilai-nilai dalam musyawarah itu ada beberapa. Oke, yang pertama, bentar Mister lanjut dulu. Dalam musyawarah ada nilai-nilai. Yang pertama ada nilai kebersamaan. Jadi musyawarah itu harus dilakukan dengan bersama-sama. Tidak boleh kalian tidak mengikut sertakan teman yang ada dalam satu kelompok itu untuk bermusyawarah. Jadi harus diajak semua temannya. Kemudian kita dalam musyawarah itu harus memiliki kebebasan berpendapat. Jadi dalam musyawarah itu siapa saja atau semua anggota kelompok boleh menyuarakan suaranya. Ya. Kemudian dalam musyawarah itu juga harus menghargai pendapat orang lain. Enggak boleh baru berbeda pendapat kita langsung memarahi dia. Enggak boleh. Kemudian kita memiliki persamaan hak. Jadi antara misalnya di POS dan Kevan ikut musyawarah, mereka sama-sama punya hak yang sama, yaitu hak untuk memilih suara, ya, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk memilih hasil musyawarah. Kemudian pada musyawarah juga harus memiliki jiwa yang besar untuk menerima hasil musyawarah. Jadi apapun hasil musyawarahnya, mau itu berbeda dengan pendapat kalian, kalian harus menerimanya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, ya, hasil dari musyawarah itu harus kita terapkan dengan tanggung jawab. Jadi apapun yang menjadi keputusan bersama, kita harus lakukan dan kita harus laksanakan dengan sepenuh hati. Ya, mengerti? Di sini ada nggak yang pernah berantem gara-gara musyawarah? Pernah, Mister. Siapa? Ada yang pernah? Saya, Mister. Siapa? Di pos? Ya. Kenapa di pos? Kok berantem? Beda pendapat, Mister. Oh, beda pendapat. Dengan siapa berbeda pendapatnya? Dengan teman di rumah, kan mau jalan-jalan naik sepeda. Ah. Oh, begitu. Oke, yang lain ada lagi? Tidak, Mister. Tidak. Ya, jangan ada sampai yang waktu main game nih, misalnya main Mobile Legends, kalian, oh, aku pakai hero ini, aku pakai hero ini. Oh, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus bisa menerima keputusan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Ya, di materi terakhir ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tarian. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperagakan tarian. Nah, di sini yang pertama ada gerak tari. Ya. Yang pertama ada gerak tari. Nah, gerak tari di sini dia itu merupakan unsur utama dan terutama yang ada pada tarian. Ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada gerak tari, bagaimana dia bisa disaksikan oleh orang-orang? Ya. Nah, gerak tari ini merupakan unsur pokok dalam tarian. Yang kita gunakan untuk memperagakan gerak tari adalah seluruh anggota badan, baik itu tangan, kepala, dan kaki. Ya. Yang kedua adalah properti. Nah, properti ini adalah semua peralatan yang digunakan untuk pementasan, seperti kipas, ya, topeng, selendang atau saput, ya. Kemudian kalau dia tari perang itu ada tombak, ada pedang, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah musik pengiring. Ya. Tarian tanpa musik itu adalah hampa, katanya.
Ya, jadi musik pengiring itu adalah suatu unsur yang bisa membangkitkan cerita dalam tarian. Jadi misalnya ceritanya dia lagi berperang, pasti musiknya itu semakin kencang. Ya, kalau misalkan dia baru masuk nih tariannya, untuk pembukaan tarian pasti musiknya agak lebih pelan, sedikit gamelannya. Ya, hitungannya itu enggak cepat. Kalau biasanya dia itu sedang keadaannya genting, pasti hitungannya cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti guru tarinya memberitahu seperti itu hitungannya. Kalau dia musiknya pelan, itu pasti hitungannya pelan juga. Ya, itu tentang musik pengiring. Kemudian tentang kostum. Nah, kostum ini berfungsi mendukung tema tarian. Ya, sehingga karakter yang dibawakan oleh seorang penari itu semakin jelas dan terlihat hidup. Ya, contohnya Hanoman, dia kan memakai baju yang menyerupai monyet putih, ya. Kemudian yang ini tari Jaran Kepang, dia bisa juga mendandani dirinya itu sedemikian rupa supaya terlihat seperti melakukan jaran kepang, ya. Kemudian yang terakhir adalah tata panggung. Nah, tata panggung ini dia itu berfungsi untuk menciptakan suasana yang hampir serupa dengan ceritanya, seperti itu. Misalnya kalau seperti Asian Games itu anak-anak lihat, dia kalau dari tarian Bali dia itu pasti warnanya merah. Nah, kalau ada yang nonton pembukaan Asian Games kemarin, kemudian kalau waktu dia musiknya di daerah Jawa Barat itu pasti tata panggungnya seperti tata panggung di daerah Jawa Barat. Jadi tata panggung ini membawa kita untuk larut ke dalam suasana tarian itu. Ya, oke. Sudah selesai materinya di pembelajaran 5 dan 6. Apakah ada pertanyaan? Ayo, kalau tidak ada pertanyaan, Mister yang bertanya. Ayo, gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, Mister yang bertanya. Tidak? Oke, coba deh, Mister bertanya. Pada materi tadi, ya, ada 3 penyakit yang Mister jelaskan. Siapa yang bisa mengulanginya? Coba di-post dulu. Lionel, Star, Coba Lionel. di-post ulang 1 penyakit, nanti yang lainnya juga. Oke, di-post coba. Di-post. Emfisema, Mister. Oh, emfisema itu penyakit apa di-post? Penyakit Apa ya emfisema itu? emfisema itu adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Oh gitu. Jadi kata di-post, emfisema itu adalah penyakit yang merupakan kerusakan di daerah sekitar bronkiolus dan alveolus. Oke, benar. Kemudian tadi Lionel. Lionel, untuk yang penyakit lainnya apa aja? Tadi kan 3 Mister jelasin tuh. Emfisema sudah. Ayo, lagi 2 apa? TBC, Mister. Ya, TBC. TBC itu dia kenapa? Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan sekitarnya, Mister. Iya, jadi TBC itu merupakan munculnya bintik-bintik putih pada dinding alveolus yang mengakibatkan kerusakan atau kelumpuhan pada sel-sel di sekitarnya. Yang terakhir, ayo. Yang terakhir. Kanker paru-paru, Mister. Coba, Dayu Silvia tadi duluan. Yang terakhir apa, Dayu? Ya, apa itu kanker paru-paru? Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ya, apa yang mengakibatkan kita menderita kanker paru-paru, Dayu? Disebabkan oleh bahaya yang ada di dalam rokok. Iya, jadi disebabkan oleh yang zat-zat kimia yang ada pada asap rokok. Kemudian tadi Mister juga menjelaskan tentang musyawarah. Ya, ada temannya tadi sudah menjelaskan. Sekarang Mister tanya lagi, apa itu musyawarah?
Untuk mencapai mufakat, Mister. Iya, usaha yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Mister tanya lagi, apa itu mufakat? Keputusan bulat, Mister. Kesepakatan bersama. Ya, mufakat itu adalah kesepakatan bersama. Tadi ada beberapa nilai-nilai yang harus kita lakukan atau harus kita perhatikan dalam musyawarah. Yang pertama, ya, sebutkan 2 aja nilainya. Siapa bisa? Saya, Mister. Oke, coba Bima. Nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Iya, yang pertama itu kata Bima nilai kebebasan dan nilai apa? Kebersamaan dan kebebasan mengemukakan pendapat. Yang lain apa? Sylvia, Mister. Coba Dayu. Menghargai orang lain, berjiwa besar, dan lapang dada menerima hasil musyawarah. Ya, menghargai orang lain dan berjiwa besar dalam menyepakati hasil musyawarah. Oke. Nah, tadi ada 5 unsur tari. Siapa yang bisa menyebutkan 3 aja? Lionel, Mister. Oke. Coba Lionel duluan. Lionel tadi. Timo, Mister. Coba Lionel dulu sebutkan 2. Properti dan tata panggung, Mister. Ya, Lionel menyebutkan properti dan tata panggung. Coba Timo sebutkan lagi. Kostum dan gerak tari, Mister. Oke, yang terakhir coba Mister minta Ellen. Properti, Mister. Oh, properti tadi sudah. Apa yang belum? Musik pengiring, Mister. Iya, musik pengiring. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari? Ya, simpulkan sedikit saja menggunakan bahasa kalian. Contohnya tadi saya belajar ini. Tuh. Coba simpulkan. Siapa yang bisa? Nanti Mister kasih nilai tambah. Ayo simpulkan. Menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, yuk, apa yang udah kalian pelajari hari ini? Misalnya saya udah mempelajari tentang penyakit ini. Oke, coba Dayu. Yang lainnya diam ya. Coba Dayu dulu. Tadi yang dipelajari adalah penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru ada emfisema, kanker paru-paru, dan TBC. Kemudian belajar tentang peta pikiran. ya, kemudian Dan belajar tentang unsur-unsur dalam musyawarah. Kemudian Dan belajar tentang alat-alat untuk menari. Atau properti penari. Yang terakhir kita belajar apa, Dayu? Kita belajar tentang perusahaan. Ya, belajar apa? Yang ada 5 itu. Kita harus memperhatikan apa dalam menari. Timo, Mister. Oke, coba Timo deh. Timo dulu. Timo, ayo Timo. Bisa nggak kayak Dayu tadi? Dayu Sylvia udah bagus bisa menyimpulkan. Ayo coba Timo sekarang. Yang sudah kita pelajari adalah penyakit pada organ pernapasan, yaitu emfisema, kanker paru-paru, dan TBC. Kita juga sudah mempelajari peta pikiran. Kita juga mempelajari properti tari, serta nilai-nilai penting dalam musyawarah. Yang terakhir, kita sudah mempelajari unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk peragaan tari. Oke, sudah? Sudah, Mister. Oke, terima kasih Timo.
Ya, jadi itulah yang telah kita pelajari pada materi di pembelajaran 5 dan 6. Jadi untuk pembelajaran 5 dan 6 kita sudahi sampai sini. Dan tidak ada tugas. Ya, tapi nanti pukul 9 ya, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang ada pada Google Classroom, ya, itu anak-anak bisa kerjakan di sana. Mister mohon, ya, anak-anak dalam menjawab harus berhati-hati, karena kalau nggak berhati-hati seperti yang lalu-lalu, jawabannya banyak yang ngawur, ada yang dapat 20, ada yang dapat 40, ya. Jadi harus berhati-hati dalam menjawab. Ya, ada satu orang yang terus mendapat 100, Mister sangat apresiasi itu. Ya, tapi Mister nggak mau sebutkan namanya. Ya, jadi untuk yang lain harus ada semangat untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, kalau anak-anak semangat sekarang, ya, pasti nanti anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi apa yang anak-anak lakukan sekarang itu akan mempengaruhi hasilnya nanti di akhir atau di nilai raport. Kalau anak-anak males-malesan sekarang, nilai raportnya juga akan mengikuti. Nah, apabila anak-anak rajin sekarang, ya, tekun belajar, mau bertanya sama Mister kalau ada yang nggak dimengerti, itu pasti nanti membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi ingat, dicek lagi jawabannya, dicek lagi apa permintaan pertanyaan itu. Oke? Dan yang paling penting, pelan-pelan membacanya. Baca soal itu nggak cukup sekali, harus 2 atau 3 kali. Ya, sama seperti juga nanti soal ANBK-nya seperti itu. Ya, anak-anak nggak cukup baca sekali, harus membaca 2 atau 3 kali. Oke, sampai sini saja pertemuan kita di Google Meet ini. Ya, Mister berterima kasih untuk 19 anak yang sudah join, karena tadi kita mulai dengan doa. Ya, ANBK-nya nanti akan ada surat resmi dari pusat, ya. Nanti akan Mister bagikan ke anak-anak. Mister masih menunggu suratnya itu. Oke. Karena sudah jam mau istirahat, tadi kita awali dengan doa. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Siapa bisa minta? Saya, Mister. Oke, di pos. Oke, sip. Ayo di pos. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengakhiri pelajaran kami. Kiranya Engkau lindungilah kami dalam aktivitas-aktivitas kami selanjutnya, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Google Meet. Mister ucapkan selamat pagi dan ya kalian boleh istirahat dulu sebentar. Oke, Google Meet-nya Mister tutup. Terima kasih. Boleh. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama.